Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman hari ini menyapa kita di pagi ini. Satu bagian firman Tuhan yang akan melayani kita dari Yohanes pasalnya yang ke-18. Saya akan bacakan ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, 'Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?'" Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, kisah penangkapan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes ini melihat dari sisi lain kehidupan Yesus. Saudara, Yohanes tidak mencatat satu cerita bagaimana murid-murid yang gagal di dalam berjaga-jaga di Taman Getsemani. Tetapi saudara, Yohanes mencatat satu hal yang menarik yang perlu kita soroti dan yang perlu kita belajar bersama-sama di dalam teks kita di pagi ini. Tindakan Yesus, Bapak Ibu Saudara, mencerminkan bagaimana ia menghidupi ketaatannya itu kepada Tuhan, dia menghidupi ketaatannya itu kepada Bapa. Dicatat di sana saudara, waktu Yesus hendak ditangkap, Petrus, murid Tuhan yang emosian itu, dia menghunus pedang dan memotong telinga salah satu prajurit yang ada pada waktu itu, yang bernama Malkus. Namun Bapak Ibu Saudara, alih-alih mendapat pembelaan dari Yesus, ternyata Yesus tidak suka dengan apa yang ditunjukkan oleh Petrus pada waktu itu. Rupanya Yesus tidak tertarik dengan tindakan patriotik yang dilakukan oleh Petrus. Dia mengatakan, "Sarungkan pedangmu itu." Saudaraku, bagi Yesus, kekerasan tidak mendapatkan tempat di matanya. Bagi Yesus, kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Dia hanya akan menambah satu masalah baru. Dia hanya akan memperpanjang persoalan. Terlebih pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Yesus harus menggenapi kehendak Bapanya. Bagi Tuhan Yesus pada waktu itu saudara, penangkapan bukanlah akibat dari menang atau kalah. Tetapi Yesus sedang mengutamakan satu sikap utama, yaitu suatu sikap yang begitu penting, sesuatu yang lebih mulia yang harus ia kerjakan, yaitu kasih ketaatan kepada Tuhan Bapanya. Saudaraku, belajar dari Yesus, mari kita merefleksikan kehidupan pelayanan kita di hari-hari ini. Banyak orang yang menganggap bahwa pelayanan adalah suatu pertandingan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu, suatu pelayanan yang seharusnya dibawa dengan damai menjadi ajang saling unjuk gigi, saling unjuk kekuatan, saling unjuk kekuasaan. Layaknya Petrus yang kalap kemudian menghunus pedang ke telinga Yesus. Tetapi dari Yohanes di pagi ini kita belajar bahwa kontras kedua sikap ini adalah pelajaran berharga yang harus kita pelihara dalam kehidupan pelayanan kita. Bagaimana Yesus menyikapi sebuah persoalan, bagaimana Petrus menyikapi sebuah persoalan. Mari kita kembali melihat dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Waktu kita dipanggil saudaraku untuk mengikut Tuhan, waktu kita dipanggil untuk memikul salib, waktu kita dipanggil untuk menyangkal diri, adakah jalan salib itu kita tanggung dengan suatu ketaatan yang penuh kepada Tuhan? Adakah kita meneladani Yesus? Adakah kita takluk pada ketundukan penuh atas kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan tantangan itu kemudian mengorek emosi kita, sehingga bukannya kasih yang kita utamakan, tetapi malah kita mengangkat pedang, bahkan dalam ladang pelayanan kita sendiri. Mari kita belajar dari Yesus bahwa pelayanan adalah pekerjaan Allah. Pelayanan bukan tentang diri kita, tetapi tentang Allah, tentang Dia yang empunya pelayanan. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk ego kita, tidak ada lagi tempat untuk kepentingan kita. Dalam pribadi kita, melayani, it's all about Him. Hanya tentang Tuhan.
Renungkanlah, sudahkah hari ini kita belajar rendah hati seperti Yesus? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya firman ini boleh dimeteraikan dalam hati kami sehingga kami hidup sebagai murid Tuhan yang belajar darimu. Belajar taat, belajar untuk mementingkan kebaikan dalam kehidupan kami, bukan mengedepankan ego kami. Kiranya Tuhan memampukan kami di pagi ini untuk beraktivitas, dan kiranya berkat-Mu melingkupi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.